Bab 309. Kaisar Cerpelai dan Ratu Siluman. Bukan, dia sepertinya menyinggung klan macan. Willy Su ingin mengingatkan. Crazy Huang malah langsung memelototi Willy Su dan berkata, "Diam, bukannya aku sudah mengatakan, tidak peduli masalah apa, aku akan bantu menangani. Kenapa, kamu tidak percaya dengan kekuatanku? Atau kamu mulai nakal ingin dipukul?" Ekspresi Willy Su pun seketika jelek, menghirup napas dalam-dalam dan memilih untuk diam. Di saat ini, cahaya ungu muncul, macan tutul ungu yang ada di dalam pusaran pusat energi warrior yang pun muncul di bahunya. Setelah keluar, macan tutul langsung menghirup udara segar ini, lalu dengan tidak puas memelototi warrior yang seolah-olah sedang menyalahkan warrior yang tidak membawa ia keluar. Warrior yang pun tak berdaya, mengulurkan tangan memeluk macan tutul ungu ke pelukannya, pelan-pelan mengelus kepalanya. Awalnya menyimpan bocah kecil ini di dalam pusaran pusat energi pastinya karena takut bocah kecil ini menimbulkan masalah. Dia juga takut luka bocah kecil ini masih belum sembuh total, tapi sekarang, luka bocah kecil ini seharusnya sudah sembuh. Warrior yang tidak memerhatikan, di saat bocah kecil ini keluar, Crazy Huang yang ada di sampingnya langsung terdiam di tempat, membelalakkan mata, dengan penuh tidak percaya melihat macan tutul ungu yang ada di bahunya. Melihat ekspresi Crazy Huang, Willy Su yang di samping pun tersenyum, dalam hati berkata, bukannya semua masalah bisa ditangani. Masalah ini tidak semudah itu untuk ditangani. Lihat kamu bagaimana menyelesaikan. Diam sejenak, di saat Crazy Huang ingin berkata, mendadak ekspresi dia berubah, lalu berteriak, "Siapa?" Di saat warrior yang dan Willy Su merasa heran, beberapa meter di depan mereka, dimensi bergetar, seketika muncul seorang pria paruh baya dan wanita cantik di sana. Kaisar Cerpelai dan Ratu Siluman. Melihat dua orang ini, Crazy Huang yang di samping pun mulai menjadi serius. Pria paruh baya dan wanita cantik itu tidak melihat Crazy Huang, tatapan mereka langsung tertuju pada macan tutul ungu yang ada di bahu warrior yang, mereka berdua pun sedikit impulsif, terutama wanita cantik tersebut, matanya pun berkaca-kaca. Mata macan tutul ungu juga berkaca-kaca, lalu bergerak, seketika muncul di depan wanita cantik, cakar kecil memeluk lehernya, kepala terus mengelus di pipinya. Melihat keadaan ini, warrior yang pun tersenyum, jika tidak salah menebak, dua orang yang ada di depannya adalah kerabat bocah kecil. Meskipun tidak tahu mereka bagaimana menemukan bocah kecil, tapi sekarang sudah tidak penting, yang paling penting bocah kecil sudah bisa kembali. Dia tentu saja tidak berharap bocah kecil meninggalkan dia, tetapi dia juga tidak berhak membiarkan bocah kecil mengikuti dia seumur hidup. Bagaimanapun bocah kecil ada kerabat, ada keluarga sendiri. Tentu saja, jika bocah kecil bersedia terus mengikuti, itu adalah hal yang terbaik. Di saat ini, pria paruh baya mendadak menatap ke arah warrior yang, saat menatap warrior yang, mata pria paruh baya itu menjadi dingin, juga muncul niat membunuh, klan manusia, kenapa Valet bisa bersamamu? Selesai berkata, warrior yang mereka merasa dimensi di sekitar bergetar dan hampir hancur. Dia tidak ada kesan baik dengan klan manusia sangat serakah dan egosi, di saat melihat macan tutul ungu bersama dengan warrior yang memiliki hubungan begitu akrab, pemikiran pertama yang muncul adalah putrinya pasti sudah kena tipu oleh manusia yang ada di depannya ini. Ternyata bocah kecil ini bernama Valet. Nama seorang gadis kecil. Warrior yang tersenyum, lalu menjelaskan pada pria paruh baya tentang pertama kali berjumpa dengan bocah kecil ini. Di saat ini, macan tutul ungu yang ada di samping juga mengayun-ayun telapak kecilnya,
tapi dia pun teringat bahwa komunikasi dengan dua orang ini tidak perlu mengayunkan telapak kecil. Jadi, muncullah gelombang rune dari mulutnya. Tidak lama kemudian, macan tutul ungu pun bergerak kembali ke bahu warrior yang, cakar kecil menunjuk warrior yang, lalu menunjuk pria parubaya dan wanita cantik yang ada di samping, seolah-olah sedang memperkenalkan. Pria parubaya dan wanita cantik saling memandang, mereka pun bersamaan mengerutkan kening. Wanita cantik dengan nada lembut berkata, "Valet, kamu mengatakan dia adalah temanmu. Teman baikmu. Sama seperti aku dan ayahanda." Macan tutul ungu tersenyum dan langsung mengangguk kepala. Pria parubaya dan wanita cantik pun saling memandang. Kali ini ekspresi mereka menjadi serius, karena mereka mengetahui sesuatu. Wanita cantik ini memandang ke arah warrior yang, melihat warrior yang dari atas sampai bawah, lalu berkata pada macan tutul ungu, "Valet, dia tidak pantas denganmu. Lagi pula, klan manusia adalah orang yang licik dan serakah, tidak boleh dipercayai." Warrior yang, Crazy Huang dan Willy Su mereka bertiga pun panik. Wanita cantik ini, sangat terus terang. Jelas-jelas mereka bertiga adalah klan manusia. Macan tutul untuk mengedipkan mata, lalu menggeleng kepala, cakar kecil menunjuk warrior yang, lalu menunjuk dirinya, seolah-olah sedang menyampaikan sesuatu. Pria parubaya menggeleng kepala dan berkata, "Valet, dia klan manusia, kamu adalah siluman monster. Meskipun kamu bisa berubah wujud menjadi manusia, tapi tetaplah siluman monster. Lalu, dia sangat lemah, tidak pantas denganmu. Ayo kita pergi, pulang ke rumah. Demi mencarimu, kami sudah mencari ke segala pelosok wilayah siluman, sekarang sudah seharusnya kembali." Macan tutul ungu pun panik, ia berencana berkata sesuatu. Warrior yang pun maju, menghormati pria parubaya dan wanita cantik ini lalu berkata, "Aku mengira mungkin ini ada sebuah kesalahpahaman. Aku dan bocah kecil adalah teman, mungkin bisa dikatakan keluarga, hanya demikian saja." Teman. Keluarga. Pria parubaya mencibir dan berkata, "Klan manusia, atas dasar apa? Apakah kamu mengetahui status Valet? Apakah kamu mengetahui kemampuan terpendam Valet? Apakah kamu mengetahui, kedepannya dia harus mewariskan apa? Melihat kamu pernah membantu Valet, aku tidak akan membunuhmu, tapi kedepannya." "Tidak, tidak ada kedepannya. Kalian sudah tidak ada kesempatan untuk berjumpa lagi. Aku sekarang memang tidak berhak, tapi tidak melambangkan kedepannya tetap tidak berhak," ujar warrior yang sambil memandang mata pria parubaya. Melihat kondisi ini, Crazy Huang yang ada di samping pun menghirup napas dalam-dalam. Bocah yang ada di depannya ini berani sekali berkata demikian dengan Kaisar Cerpelai. Dia ini tidak kenal maka tidak takut atau memang pemberani? Oh. Kaisar Cerpelai menyipitkan mata dan berkata, "Manusia, apakah kamu tahu sekarang sedang berbicara dengan siapa?" Warrior yang tersenyum, lalu berkata, "Senior, tadi kamu mengatakan aku tidak berhak menjadi teman bocah kecil. Sekarang aku ingin bertanya, ingin menjadi teman kecil memerlukan syarat apa? Apakah ini sudah cukup?" Selesai berkata, warrior yang maju satu langkah, jiwa pedang tingkat 6 langsung memancar keluar. Jiwa pedang tingkat 6. Pria parubaya dan wanita cantik ini pun sedikit kaget. Kelihatan jelas mereka berdua tidak menyangka warrior yang sudah mencapai jiwa pedang tingkat 6. Meskipun bagi mereka bukanlah hal yang luar biasa, tapi seorang yang belum berusia 20 tahun sudah mencapai jiwa pedang tingkat 6, ini sudah luar biasa. Jika masih tidak cukup, di saat ini, warrior yang kembali melangkah maju, lalu berkata, "Kalau seperti ini,
Selesai berkata, warrior yang memejamkan sepasang mata, masuk dalam kondisi sunya, lalu pedang yang ada di tangannya bergetar dan terbang ke langit. Kecemerlangan niat pedang. Melihat kondisi ini, ekspresi pria paruh baya dan wanita cantik pun berubah, mereka sangat serius. Belum berusia 20 tahun sudah mencapai jiwa pedang tingkat 6, di mata mereka sudah termasuk si jenius, tapi masih tidak bisa membuat mereka berdua menganggap penting. Adanya kecemerlangan niat pedang maka semuanya sudah berbeda. Masih belum berusia 20 tahun, jiwa pedang tingkat 6, juga mencapai kecemerlangan niat pedang. Di ratusan ribu tahun yang lalu, di pendekar kuat sekte pedang yang muncul di dunia manusia, jugalah seperti ini. Crazy Huang yang ada di samping sudah tercengang, jiwa pedang tingkat 6, ditambah kecemerlangan niat pedang. Oh tidak, dirinya sudah berjumpa dengan siluman apa ini? Sekte pedang dewa bisa dijuluki nomor 1 dalam jalan pedang, tapi saat ini, Crazy Huang merasa di depan siluman ini, generasi muda sekte dewa pedang tidak termasuk apa-apa. Calon kaisar pedang, ujar Kaisar Cerpelai sambil menatap warrior yang. Wanita cantik mengangguk kepala dan berkata, bakat dan talentamu memang sangat menggemparkan, terutama talenta jalan pedang, merupakan orang terhebat yang pernah kami jumpai. Tapi memangnya kenapa? Jenius yang belum berkembang, masih tidak bisa disebut pendekar kuat. Jika mati, maka bakat dan talenta ini sudah tidak ada gunanya. Jadi, bakat dan talentamu ini, bagi kami tidak ada artinya. Kami hanya melihat sekarang, bukan masa depan. Banyak kejadian yang bisa mengubah masa depan, kamu mengerti. Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, aku hanya ingin membuktikan, aku berhak berteman dengan bocah kecil. Mengenai senior mengatakan tidak melihat masa depan, apakah senior pernah mendengar pepatah mengatakan roda kehidupan terus berputar, jangan pernah meremehkan orang lain. Kamu sangat percaya diri, ujar wanita cantik itu sambil memandang warrior yang. Iya. Warrior yang juga memandang matanya. Mantap. Wanita cantik tersebut mengangguk kepala lalu berkata, peringkat Qianlong kali ini, rebut peringkat pertama, bagaimana? Di luar dugaan semua orang, warrior yang menggeleng kepala dan berkata, mungkin senior sudah salah paham. Aku dan bocah kecil adalah teman, adalah kerabat, untuk hal ini, tidak perlu menggunakan apapun untuk membuktikan. Aku sebelumnya menunjukkan kekuatanku, bukan karena ingin menjalin hubungan dengan kalian atau mendapat pengakuan dari kalian. Jadi demi apa? Tanya wanita cantik. Warrior yang menggeleng kepala, melihat macan tutul ungu dan berkata, bocah kecil, sudah saatnya kita berpisah. Berjanjilah padaku, jangan banyak main lagi, baik-baik melatih, aku juga akan baik-baik melatih, mari kita buktikan pada semua orang dan keluargamu. Di dunia ini, akulah manusia yang berhak menjadi temanmu dan kamu adalah siluman monster yang berhak menjadi temanku, bagaimana? Bersambung.